nonton apa? Nonton apa? BTS. Mana BTS-nya? Pertama, Apa? saya suka film Indonesia. Suka film Indonesia, Korea juga. Ada Lasmedian. Pernah nonton? Aku sukanya melihat Kakak juga suka. Dulu pernah nonton Cinta Sedih ya? tapi itu diculikin. Siapa ya? Pak, Parih Fahri, ayo. Monika, siapa lupa ya? Kalau gak salah Fahri, tapi gak tahu nih. Lupa lagi Teteh Gi. anak kecil makan mie ayam. Siapa ini? Namanya siapa? Neng Dian. Ini siapa namanya? Monik. Di mana kita sekarang ada di mana? Teras Sunda mana? Di mana Monik? Di mana? Teras Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurhajizatul Umah. Saya dari kelas TP 6A. Jadi klien yang saya tangani ketika praktek lapangan bimbingan dan konseling yaitu anak yang mengalami tunagrahita dan disleksia. Tunagrahita yaitu anak yang mempunyai gangguan dalam intelektualnya sehingga menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Namun anak ini mampu merawat dirinya sendiri seperti melakukan kegiatan-kegiatan mandiri seperti mandi, makan, minum, memakai baju. Dia bisa melakukannya sendiri. Juga bisa melakukan tugas-tugas yang sederhana, namun harus dengan bimbingan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan klien saya ini mengalami disleksia, yaitu gangguan dalam belajar, lebih spesifiknya dalam membaca, menulis, dan mengeja. Klien saya ini termasuk anak yang sangat sulit untuk diajak belajar membaca, sehingga menulis pun dia harus didikte satu huruf per satu huruf, dan membaca pun dia masih mendiktenya. Namun dia hanya mampu menggabungkan dua huruf saja, seperti dengan mengeja huruf mengeja kata dengan. Dia hanya bisa eng, an, hanya bisa seperti itu saja. Tetapi dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik karena dilihat dari pengalaman pendidikannya. Dia lulusan SMA tahun lalu, jadi dia mampu bermain, berkomunikasi dengan teman-temannya yang berada di sekolah. Dan klien saya ini mempunyai banyak teman juga, termasuk orang yang mempunyai banyak teman. Lalu saya memberikan beberapa terapi kepada klien saya, diantaranya yaitu terapi remedial, yaitu mengulang kembali pelajaran yang telah dia dapatkan selama dia bersekolah, seperti menghafal kembali doa-doa yang sering dihafalkan ketika sekolah, dan belajar membaca. Saya lebih memfokuskan pada menulis dan membaca karena dia mengalami disleksia.
Nah, meskipun perkembangannya hanya sedikit yang terlihat. Lalu saya memberikan sedikit terapi terapi Qigong ketika klien saya diajak untuk berolahraga, bermain keluar. Saya berikan terapi Qigong yang gerakannya masih terbilang sederhana dan bisa dilakukan oleh klien saya. Terus saya lebih dibanyakan dalam mengambil energi dari alam seperti itu. Lalu saya memberikan terapi sholat kepada klien saya karena klien saya ini bisa dibilang spiritualnya itu rendah. Jadi saya mengajak klien saya untuk sholat, terus diperbaiki gerakan-pergerakannya yang baik dan benar seperti apa, sehingga bisa terasa manfaatnya dalam sholat itu, sekaligus terapi dalam sholat seperti itu. Dan lebih didalami dalam mendoanya, dibarengi dengan terapi doa seperti itu. Tindak lanjut dari kegiatan bimbingan konseling kemarin, saya memberitahukan tentang perkembangan klien saya, bagaimana treatment yang harus dilakukan kepada klien saya, dan saya melakukan evaluasi bersama orang tuanya di pertemuan terakhir kemarin. Saya menginformasikan bagaimana caranya kalau misalkan mengajak klien saya untuk sholat dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya untuk si klien saya bisa belajar kembali. Lalu saya memberikan terapi kepada orang tuanya. Waktu itu saya memberikan terapi kepada ibunya karena pada pertemuan terakhir itu ibunya sedikit berbicara yang mengalami penyakit fisik, yaitu migrain, dan dia menceritakan bagaimana sakitnya. Lalu saya memberikan terapi safe kepada orang tua klien saya karena beliau mengalami penyakit fisik juga kan tadi, migrain. Lalu setelah dilakukan terapi safe itu, alhamdulillah mengalami perkembangan menjadi lebih ringan lagi rasa sakitnya. Saya sarankan kepada orang tua klien saya untuk melakukannya secara mandiri agar bisa lebih sehat lagi dan lebih fresh lagi. Itu mungkin sekian dari praktek lapangan bimbingan konseling yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya mempunyai banyak sekali pengalaman dan pembelajaran dalam praktek